Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nur Rahman dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi, dana cadangan, dan aset lainnya untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan pemerintah. Jadi, akuntansi, dana cadangan, dan aset lainnya. Dana cadangan menurut PSAP nomor 1 itu adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset seperti rumah sakit, pasar induk, gedung olahraga. Lalu fungsi yang terkait ada pengguna anggaran atau kuasa, pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, pejabat penata usahaan, keuangan SKPD, bendahara umum daerah atau kuasa, bendahara umum daerah. Lalu dalam PSAP nomor 1 paragraf 66, aset non-lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Di antaranya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, dan terakhir aset lain-lain. Lalu juga ada klasifikasi aset tak berwujud. Itu ada goodwill, hak cipta, royalti, perangkat lunak komputer, dan lisensi atau franchise. Lalu pengakuan aset tak berwujud. Agar diakui sebagai aset tak berwujud, harus memenuhi 1 definisi dari aset tak berwujud, lalu kriteria pengakuan. Lalu kriteria yang harus dipenuhi aset tak berwujud itu kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur. Lalu ada pengukuran aset tak berwujud berdasarkan Permendagri nomor 464 tahun 2013. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud yaitu harga beli yang termasuk biaya impor pajak, lalu setiap biaya yang didistribusikan untuk memperbaiki aset. Lalu pengungkapan aset tak berwujud. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan atas aset tak berwujud. Masa manfaat dan metode amortisasi, nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi, dan nilai sisa aset tak berwujud. Yang terakhir, penambahan dan penurunan nilai tercatat pada awal juga akhir periode. Lalu langsung ke soal dan pembahasannya juga. Sini nomor 1, tanggal 23 Mei 2013 berdasarkan surat keputusan Wali Kota Artajaya nomor 8 tahun 2012 tentang pencairan dana cadangan pemerintah daerah akan mencairkan dana dari rekening dana cadangan pembangunan gedung serbaguna sebesar 1,5 miliar, yaitu 1.500.000.000. Pembangunan gedung tersebut akan segera dimulai. Buatlah jurnal yang diperlukan pada tanggal 23 Mei 2013. Yaitu jurnalnya seperti ini. Ada untuk yang laporan operasional itu kas di kas daerah. Nah, ini 1.500.000.000 di debit, kreditnya dana cadangan 1.500.000.000. Lalu di laporan realisasi anggarannya juga di debitnya estimasi perubahan SAL sebesar 1.500.000.000 dan di kreditnya pencairan dana cadangan 1.500.000.000.
Lalu yang nomor 2, pada tanggal 18 Maret 2013 dilakukan penjualan mobil dinas kepada pegawai Pemda. Nilai perolehan mobil dinasnya adalah 250 juta, akumulasi penyusutannya 200 juta, dan telah disetujui untuk dilakukan pembayarannya melalui angsuran selama 5 tahun dengan nilai tagihan penjualan angsuran sebesar 50 juta. Lalu buatlah jurnal yang diperlukan pada tanggal tersebut. Jadi di sini hanya laporan operasional tanggal 18 bulan Maret tahun 2013. Di debitnya ini akumulasi penyusutan mobil dinas sebesar 200 juta, tagihan penjualannya 50 juta, lalu di kreditnya mobil dinas sebesar 250 juta. Lalu yang terakhir, soal yang ketiga, pada tanggal 6 Agustus 2012 ditandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM atas nama Utari untuk tuntutan ganti rugi sebesar 7.500.000. Jangka waktu pelunasannya selama 36 bulan. Tuntutan ganti rugi ini muncul sebagai akibat dari hilangnya sebuah sepeda motor dengan nilai perolehan 15 juta dengan akumulasi penyusutan sebesar 2.500.000. Buatlah jurnal yang diperlukan pada tanggal 6 Agustus 2012. Di sini laporan operasional. Ini debitnya ini akumulasi penyusutan sepeda motor sebesar 2.500.000. Lalu tuntutan ganti ruginya 7.500.000. Rugi hilangnya itu 5 juta. Di kreditnya itu sepeda motor dengan sebesar 15 juta. Ya, jadi hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.